Pemirsa, perpecahan di tubuh Partai Golkar semakin tajam. Dua kubu partai beringin melaporkan hasil musyawarah nasional masing-masing kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kubu mana yang akan diakui oleh pemerintah? Partai Golkar menghasilkan dua ketua umum dalam musyawarah nasional yang berbeda. Hasil Munas Bali berhasil memilih Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum, sedangkan Munas Jakarta memilih Agung Laksono sebagai ketua umum setelah melalui voting. Baik kubu Agung maupun Abu Rizal sama-sama melaporkan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM hari Senin. Atas nama keputusan Munas ke-9 Partai Golkar yang sah, yang sehat, yang transparan, yang adil, yang demokratis sesuai dengan ADART telah kami selenggarakan di Ancol, Jakarta, dan hari ini kami resmi telah mendaftarkan kepengurusan kita, karena kita semua lengkap sesuai dengan prosedur, bahwa sesuai dengan tata cara untuk melakukan Munas, kasih tahu, saya beritahukan tentang keputusan Rapimnas dan sebagainya. Kementerian Hukum dan HAM tidak ingin terburu-buru memutuskan kubu Golkar mana yang mendapatkan restu. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli akan membentuk tim untuk mempelajarinya. Saya katakan kita terima dua-duanya. Ya, kita akan teliti, kita baca, kita bentuk tim. Ya, khusus ya nanti untuk mempelajari secara mendalam, teliti dan cermat untuk menilai masing-masing Munas ini, ya. Dan kita akan tetap berpijak kepada ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Itu saja dulu. Sementara itu, pengamat politik CSISJ Kristiadi menilai pemerintah akan sulit menentukan pihak mana yang sah. Kalau keabsahan kepengurusan itu kan tergantung dari aturan-aturan internal di dalam partai itu sendiri. Menurut saya, hanya pemerintah tidak bisa campur tangan untuk ikut memberikan legitimasi, dan pemerintah bukan alat legitimasi bagi keabsahan partai politik. Tetapi pemerintah menurut saya harus mendukung partai politik, organisasi yang mengembangkan demokrasi. Pemerintah juga harus tidak boleh membiarkan organisasi-organisasi yang lebih partai politik yang akan membunuh demokrasi atau anti demokrasi. Dalam sejarahnya, baru kali ini Partai Golkar terbelah. Lantas, kubu mana yang mendapat pengakuan pemerintah? Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, langsung saja saya bahas. Saya akan ke Bung Yoris terlebih dahulu. Bung Yoris, ini sama-sama mengajukan kepada Kemenkumham begitu ya. Apa argumentasi yang membuat kemudian kubu Jakarta meyakini bahwa Munas Jakarta yang sah? Saya pikir bukan kita meyakini, tetapi kita pahami tentang aturan-aturan dalam organisasi, dan apa yang kita laksanakan itu adalah sah dan sangat demokratis sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kewajiban kita untuk melaporkan kepada Kumham. Tinggal nanti bagaimana Kumham yang melihat yang mana yang benar, kemudian Kumham memberikan legitimasi. Tetapi dan kami punya keyakinan bahwa apa yang kami lakukan itu yang paling demokratis dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sama-sama punya juga argumentasi yang sama, Bung Ali Mukhtar? Ya, saya kira ini kan Munas sudah selesai ya, Munas sudah selesai. Saya tadinya berpikir kalau umpama teman-teman itu bikin pada bulan Januari seperti yang mereka tuntut, Bung Yoris dengan kawan-kawan, itu artinya ada interval waktu yang panjang untuk menakar anggaran dasar, menakar anggaran rumah tangga, dan menakar semua konstitusi karena waktu yang panjang. Jadi teman-teman bisa berpikir secara logis, karena yang dituntut oleh Pak Agung dan Bung Yoris dengan teman-teman itu Januari, tiba-tiba dibikin Desember. Nah, itu persoalan satu. Jadi kalau referensinya nanti kan kami akan bilang referensinya adalah referensi anggaran dasar rumah tangga, tahapan-tahapan sidang dan tahapan-tahapan pleno dan rapim. Nanti kita ukur benar kata Pak Yasona bahwa nanti seperti apa dilihat, sebab perspektifnya bukan perspektif pemerintah tapi perspektif negara. Kalau perspektif pemerintah,
Kami tidak ikut di sana. Karena perspektif negara, sebab partai, apapun partai, Golkar itu adalah aset negara, bukan aset pemerintah. Baik, nah kalau Bung Yoris, Anda tanggapi tadinya kekeh Januari. Sebetulnya ini kan lucu saya bilang. Mereka tuh bertahan bahwa kami yang minta Januari. Ini aneh sekali. Kita dari Juli, dari September. Dari bulan Juli kita mulai mewacanakan, karena setelah kita mengalami kekalahan yang sangat drastis dan menyedihkan bagi Partai Golkar adalah sejarah Golkar. Ini harus dipahami dulu gitu. Jadi apa yang terjadi ini hari, kita hanya bicara tentang kejadian ini, tapi asal muasal ini kan panjang nih cerita. Saya dari akhir 2010 sudah melakukan otokritik tentang kebijakan dan strategi partai ini menuju 2014. Anda mesti tahu, saya pikir Anda sadar akan hal itu. Kita mulai pasca Pileg, Pilpres, kami dari AMPG membuat statement tanggal 2 Mei. Kemudian kami sampaikan bahwa partai ini perlu diselamatkan karena ini keterpurukan sejarah. Itu 2 Mei. Baik. Tunggu, saya mau jelaskan sama Ali Mohtar. Dia bilang kami meminta untuk Januari. Siapa yang meminta? Kalian yang ribut pada saat itu ada rekomendasi bahwa apa yang kita perjuangkan adalah mengenai anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa harus dilaksanakan pada 8 Oktober. Kalian bilang nggak bisa. Wah, ini saya yang ketok palu, Fadel ngomong begitu, dan ini konstitusi rekomendasi untuk 2015 kan. Kita dapat kesepakatan pada tanggal 13 November melalui pleno. Kalian anulir lagi pada tanggal 17, katanya demokrasi. Tapi saya mau katakan, semua terbuka pada hasil keputusan di Bali. Dan itulah kita membentuk tim penyelamat dan kita laksanakan ini. Itu aja. Bahwa ini ada konspirasi untuk merongrong di bawah pemerintah yang sah. Dan kita akan melawan itu. Itu aja. Mas Niko, Anda melihatnya bagaimana ini? Ya, ini dari kedua kubu ini kalau kita kembalikan pada prosedur di dalam ADRT dan segala macam, tentu selalu bisa ada ketemu kekurangannya, kelemahannya dan segala macam. Kita tahu bahwa yang namanya partai politik sama seperti Golkar itu punya siklus kepemimpinan 5 tahun. Nah, 5 tahunnya itu habisnya seperti Bang Yoris tadi sampaikan, mungkin Oktober harusnya. Partai politik. Ya, udah ada partai politik juga menyatakan sendiri. Jadi kalau kita bicara pada level yang legalistik dan segala macam, itu memang dua-duanya pasti selalu bisa mengajukan bukti-bukti dan segala macam. Tapi juga ada kelemahan-kelemahannya. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya dari apa yang disampaikan Pak Ali Mohtar Ngabalin dan juga misalnya Ketua Umum Abu Rizal Bakri versi Bali, mereka sudah sesuai prosedur dan segala macam. Tapi kita harus ingat bahwa demokrasi itu tidak semata-mata soal prosedur. Demokrasi ya prosedural itu adalah demokrasi masa lalu. Kita ingat yang namanya rezim otoriter Orde Baru itu juga secara prosedur demokrasi dia bisa mengaku. Tapi kan secara substantif itu nggak demokrasi. Tidak berjalan. Karena demokrasi itu ada nilai, ada values, ada legitimasi yang harus bisa diterima secara umum gitu. Baik. Nah, kita juga terhubung dengan Profesor Harkristuti Harkrisnowo, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Selamat pagi, Prof. Harkristuti. Selamat pagi, Mbak. Ya, jadi sejauh ini kedua kubu sudah melaporkan begitu ya kepengurusan masing-masing. Ini bagaimana prosesnya kemudian di Kemenkumham? Ya, jadi memang menurut Undang-Undang Partai Politik, apabila terjadi perubahan kepengurusan pada partai politik, maka mereka harus mendaftarkan perubahan kepengurusannya tersebut pada kami. Dan pada saat ini kami memang kemarin pagi telah menerima dari kubunya Pak Abu Rizal Bakri, kemudian sore kami juga menerima dari kubunya Pak Agung Laksono. Nah, kedua-duanya ini kami terima. Akan tetapi perlu ditata juga bahwa di dalam pasal 24 Undang-Undang 2008 tentang partai politik, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham belum dapat melakukan pengesahan perubahan kepengurusan apabila masih ada konflik internal. Nah, jadi ini yang sedang kami pelajari konflik internal ini, sehingga kami sedang mempelajari semua dokumen-dokumen yang diserahkan, apakah sudah lengkap apa belum. Dan kemudian tugas kami adalah kemudian melihat apabila ini masih ada konflik internal, maka kembali kepada undang-undang, kami tidak punya kewenangan untuk memutus. Sehingga keputusan untuk penanganan konflik ini harus diserahkan kepada kembalikan kepada partai, ya, misalnya ada mahkamah partai yang melakukan tugasnya ini. Dan apabila juga mahkamah partai ternyata tidak dapat menyelesaikan,
maka mereka harus menyelesaikannya di pengadilan. Baik. Hasil itulah nanti yang akan menjadi landasan hukum bagi kami untuk mengeluarkan keputusan mengenai pengesahan perubahan kepengurusan partai. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan, artinya itu kan butuh waktu yang cukup lama, harus diselesaikan lewat mahkamah partai, atau kalau masih stuck atau tidak terselesaikan juga ke pengadilan, begitu ya Prof ya. Lalu dalam jangka waktu itu bagaimana kepemimpinan partai ini, karena partai juga sebenarnya harus berjalan. Tapi nanti kita akan bahas, kita harus jeda terlebih dahulu Prof. Setelah jeda berikut ini kami akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Terjadi Munas tempat orang menggugat. Ya, baik pemirsa, ini masih berlangsung perdebatan bahkan tadi pada saat jeda. Ya. Baik, Bapak-bapak. Begini, yang harus saya katakan itu begini. Ketika Bung Yoris menggunakan pikiran tentang koalisi itu adalah, dan Golkar itu adalah satu kekuatan dengan teman-teman membangun kekuatan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, itu luar biasa. Itu pikiran yang sesat dan menyesatkan. Karena orang tahu tahapan-tahapan orang melakukan just terhadap pemerintahan itu luar biasa, seperti memasukkan gajah di dalam lubang jarum. Dasarnya apa dulu Bung Yoris? Mungkin harus dijelaskan. Dasarnya apa? Golkar dengan begitu pikiran politiknya di KMP kemudian ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Logika terlalu picik orang berpolitik. Bung Yoris, ini yang Anda kenapa kita bikin tim penyelamat ini? Itu penyelamat, makanya itu penyelamat itu adalah karena satu kondisi sekarang adalah gerakan, tindakan yang sesat, tindakan ilegal, ada tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar untuk menjatuhkan pemerintah. Kenapa tidak datang? Kenapa tidak datang di Munas? Anda undang nggak? Bukan. Anda undang nggak? Baik. Baik. Dan teman-teman, itu forum itu adalah kader pimpinan kalian sudah membawa partai ini di luar pada konstitusi kita dan akan belum Munas kalian sudah membuat lembaga penyelamat partai, lembaga yang tidak ada dalam anggaran dasar. Kalian pecat ketua umum. Padahal Munas itu institusi tertinggi. Membawa partai ini, Anda bisa melakukan pembelaan terhadap hak Anda di Munas. Mohon maaf, ada orang. Bapak-bapak, undangan ada. Bapak-bapak, mohon maaf, saya potong aja dengan teman-teman yang punya prasangka buruk. Punya Anda nggak mengerti tentang negatif tinggi. Ya, Bung Yoris, Bung Ali Mohtar Ngabalin, kita jeda. Baik. Tahu saya sekarang pimpinan partai. Baik. Ada urusan. Bapak-bapak, Bapak pendiri. Kita coba ke Prof. Harkristuti terlebih dahulu. Prof. Harkristuti masih bersama kami di Bincang Pagi. Bapak-bapak, mohon maaf, kita harus dengar dulu bagaimana komentar dari Kemenkumham. Prof. Harkristuti masih bergabung bersama kami. Prof. Harkristuti, kita sebentar, Bapak-bapak, mohon ini forumnya kita biarkan Prof. Harkristuti. Anda sudah mendengarkan juga bagaimana perdebatan dari kedua kubu. Kemudian Anda sempat menyebut tadi mahkamah partai dan kemudian juga diserahkan ke pengadilan. Jika Anda melihat ini bagaimana kemungkinannya? Yang berkaitan dengan mahkamah partai tentu saja itu kewenangan dari partai masing-masing ya. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, Mbak. Ini kita sudah bukan zaman masa lalu di mana kemudian pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap partai yang ada. Oleh sebab itu penyelesaiannya memang dikembalikan ke mahkamah partai, mahkamahnya seperti apa, tata caranya seperti apa, yang nanti disebut sebagai sah itu yang mana, itu sudah kewenangan kami. Jadi memang partai yang paling tahu, yang paling memahami ADART pemerintah, dan pemerintah memang tidak bisa menjadi juri di sini, karena kami sekedar mengesahkan. Nah ini yang juga jadi teman-teman dari kedua kubu, Mbak. Prof. Harkristuti, jadi untuk kepemimpinan sementara selama proses ini dijalankan untuk menyelesaikan konflik itu kepemimpinan bagaimana kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, Prof? Saya berdasarkan apa yang terdaftar pada kami, ya seperti yang terjadi sekarang pengurusan. Jadi yang tercatat di kami itu partai politik Golkar ini yang kedepannya Abu Rizal Bakri. Nanti yang kedepannya bagaimana, nah itu tergantung pada proses yang sedang berlangsung. Dan kembali lagi partai-partai punya otonomi untuk menentukan nasibnya sendiri. Baik. Jadi kalau sudah diberi kewenangan, jangan kemudian pemerintah yang disuruh memutuskan kewenangan mereka kok bisa diatur pemerintah. Jadi partai menyelesaikan konflik internal dulu, baru kemudian pemerintah bisa menyatakan mana yang sah, mana
yang tidak baik. Mas Iko, Anda melihat mahkamah partai kemudian jika mentok begitu kemudian ke pengadilan, Anda melihat mekanisme yang akan terjadi bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari prosedur di dalam undang-undang kepartean maupun juga di internal Partai Golkar sendiri, mahkamah partai tentu prosesnya tidak bisa hanya sekali 2 kali sidang. Ini dalam kondisi yang seperti ini pasti diperlukan sidang yang berkali-kali, dan karena ini sifatnya itu adalah sudah terjadi pembelahan, saya kira mahkamah partai pun juga akan dipertanyakan oleh kedua belah pihak. Ini mahkamah partainya siapa ini? Yang versi mana ini? Ya kan? Kalau menggunakan versi yang lama, itu juga karena sekarang kepengurusan itu seharusnya sudah status quo. Status quo itu mestinya ya tidak memihak kanan kiri, tidak berubah, tidak bergerak dan segala macam. Tapi kan mahkamah partai harus bekerja. Sementara mahkamah partai itu adalah produk bagian dari kepengurusan yang lalu. Jadi ini juga bisa digugat. Artinya pasti akan masuk ke pengadilan. Nah, kalau ke pengadilan tentu hakim juga tidak hanya melihat dari sisi prosedural semata, tapi juga yang namanya demokrasi, demokrasi internal di partai politik terutama, itu juga menyangkut motif dan segala macam. Jadi saya kira itu juga akan dilihat oleh hakim, karena nanti kan ada proses penyelidikan, kemudian mencari informasi, keterangan dan seterusnya. Oleh karena itu kalau hanya mendasarkan pada tahapan-tahapan formal prosedural itu saya kira tidak kuat juga. Anda tadi sempat sebut status quo, lalu pihak mana yang sebenarnya berhak untuk menyatakan status quo itu? Ya, sebenarnya kalau status quo itu kedua-duanya sebenarnya juga punya hak yang sama untuk berbicara atas nama Golkar, karena dua-duanya juga bagian dari kepemimpinan kepengurusan Golkar masa lalu, ya kan, yang dibentuk sejak Munas di Riau yang lalu. Oleh karena itu tidak bisa juga sekarang mau main menang-menangan, mau menggiring opini bahwa versi ini yang paling sah, versi ini yang paling legitimate, versi ini yang paling memiliki kekuasaan di Golkar. Tidak bisa juga. Baik. Karena bagaimana juga ini adalah proses yang harus dijalani oleh kedua belah pihak. Ya. Bung Yoris, Anda akan melihat kedua kubu ini akan menjalani proses atau mekanisme lewat mahkamah partai? Ya, seperti tadi yang Niko katakan, sekarang mahkamah partai yang mana? Kalau kita mau runut bahwa ada mahkamah partai yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang, kemudian itu berlaku 2009 sampai 2014, maka sudah demisioner pada saat Munas itu. Nah, sekarang kan struktur belum terbentuk semua kan. Jadi mahkamah partai yang mana? Saya pikir jalan terbaik ya pertama ke pengadilan, seperti apa yang disarankan berdasarkan undang-undang oleh dirjen itu kan, tentang pengesahan itu kita kembali ke situ. Nah, sekarang persoalannya begini, kita harus jujur akui, kalau kita menyatakan ini dua status quo, ini kan memiliki implikasi politik yang sangat luar biasa. Karena apa? Bagaimana struktur fraksi dari tingkat nasional sampai ke bawah, kemudian nanti pilkada yang berlangsung ini kan, ini bisa digugat. Yang mana sah partai untuk mengusulkan calon-calon itu? Baik. Karena sekarang masing-masing mempertahankan itu. Dan itulah kita pikiran-pikiran itu yang kita tuangkan, yang kita bentuk tim penyelamat itu. Karena kondisinya extraordinary dalam partai ini. Bung Ali Mukhtar Ngabalin, Anda melihat bahwa mahkamah partai sudah tidak bisa lagi menjadi pilihan juga langsung ke pengadilan atau bagaimana? Ya, kalau dalam perspektif rezim undang-undang partai politik tentu kembali kepada internal partai, itu benar. Tapi kan saya lagi-lagi harus mengatakan bahwa pemerintahan ini kan rezim yang kita bicara ini kan rezim undang-undang parpol. Sebetulnya kalau dilihat daripada rezim undang-undang parpol, maka institusi Munas itu adalah lembaga tertinggi. Secara internal partai telah menjatuhkan putusan memberhentikan orang-orang termasuk yang membentuk lembaga penyelamat organisasi Golkar tadi. Kemudian semua orang yang terlibat, Munas telah memberhentikan secara internal clear, sudah diberhentikan, internal versi mereka kan? Iya kan? Itu sebabnya nanti kita lihat. Makanya saya bicara dalam konteks negara, bukan dalam versi pemerintah. Kalau rezim bicara dalam konteks pemerintah, dalam perspektif pemerintah, tentu kami sadar Golkar bersama-sama dengan koalisi Merah Putih sadar bahwa kami tidak menang dalam Pilpres. Karena itu Golkar membangun tradisi baru dalam berpolitik. Iya kan? Sekarang kalau tradisi baru itu dalam berpolitik, kita kalah. Ujuk-ujuk mau cari muka ke sana, cari-cari kekuasaan lagi, membentuk organisasi partai baru, kemudian Golkar penyelamat, kemudian cari-cari muka di pemerintahan. Itu budaya sudah selesai. Yang tidak pada ini budaya baru yang Golkar. Bapak-bapak dulu bikin ruatan sendiri. Bahwa masing-masing pihak menyatakan, masing-masing pihak menyatakan pihak yang lain punya agenda di belakang itu, begitu ya, baik kubu Ical dan juga Agung Laksono. Mohon maaf saya potong, tapi yang jelas konflik internal partai
partai harus segera diselesaikan. Mekanisme apa yang harus diambil? Karena kalau tidak, ini akan legitimasinya juga dipertanyakan. Berbagai keputusan politik juga akan bermasalah nantinya dan juga akan berpengaruh kepada negara dan rakyat terutama. Kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kita tahan. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.